budaya, karena di dalam film itu semuanya ada. Ada seni acting, ada tari, ada musik, ada ya teater, ada mempromosikan kuliner pun bisa, ada sejarah juga di dalam film. Dan film ini bisa menjadi semacam pop culture yang membawa budaya Indonesia ke dunia gitu. Jadi kami sangat mendukung kemajuan perfilman kita, ekosistem film kita. Apalagi sekarang film Indonesia sudah menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Penontonnya di layar lebar sudah 80 juta lebih. Mudah-mudahan semakin ke depan ini semakin banyak lagi, termasuk yang mendapatkan penghargaan dari berbagai festival film internasional di dunia. Mbak Marcella, mungkin Mbak untuk industri film di tahun ini seperti apa? Iya, seperti yang tadi sudah disampaikan Pak Menteri, alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul dalam aksi baik di bulan yang baik untuk menyongsong atau menyambut Hari Film Nasional yang kebetulan diperingati mendekati Lebaran, dan kita patut bergembira dan sangat optimis karena film Indonesia mencapai jumlah target penonton yang sebelumnya itu tidak pernah dicapai. Tapi kemudian di sini hari ini kita berkumpul bersama-sama untuk bersinergi, berkolaborasi, memiliki komitmen ke depan untuk lebih mendorong lagi ekosistem perfilman nasional, dengan juga ingin menghadirkan mudah-mudahan ke depan didukung dengan penuh oleh Kementerian Kebudayaan, menghadirkan kebijakan-kebijakan yang konstruktif, yang kondusif supaya ekosistem perfilman ini bisa lebih sehat lagi, lebih sejahtera lagi. Tidak hanya filmnya yang maju, tetapi pekerja filmnya, aktor-aktornya. Nah, hari ini pekerja film lebih banyak ke para artok berkumpul ya, dari yang saya gitu, yang lebih muda tadi Prilly, sampai yang sangat senior yang selama ini menginspirasi kita. Di sini kita mungkin untuk pertama kalinya nih adanya harmonisasi, bisa berdialog langsung dengan Pak Menteri, ini luar biasa sekali. Kita sangat mengapresiasi Kementerian Kebudayaan yang dibikin oleh Pak Fadlizon, karena kita bekerja sama dengan kementerian-kementerian sebelumnya juga, tapi memang ini pertama kalinya dari Menteri Kebudayaan benar-benar punya kepedulian, punya concern ya terhadap dinamika yang terjadi juga ya, perkembangan yang terjadi, untuk apa yang harus kita lakukan untuk supaya aktor itu juga bisa bekerja dengan lebih sehat, bisa di masa tuanya tidak lagi sakit-sakitan dan sulit gitu ya menghadapi sakitnya. Seperti hari ini kita bekerja sama, berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan, karena kita ingin memastikan negara ini hadir ya, tidak hanya kualitas produksi tetapi kualitas hidup pekerja filmnya juga kita coba pikirkan gitu. Nah, ini hari ini kita urun rembuk, mudah-mudahan ini menjadi langkah yang baik gitu ke depan untuk menyongsong perfilman lebih mendunia lagi, karena aktor-aktor ini kan juga bisa dikatakan duta-duta budaya. Ya, jadi kita berharap film-film Indonesia ke depan dengan aktor-aktor yang juga bekerja dengan sejahtera itu bisa menghasilkan karya-karya yang tidak hanya menjadi tuan rumah di negeri sendiri, tapi bisa menjadi medium diplomasi kebudayaan yang powerful di kancah internasional. Kita berharap Indonesia punya satu produksi yang bisa masuk Oscar dan membawa nilai-nilai kebangsaan dan kebudayaan, tidak hanya film-film yang komersil ataupun film-film yang mainstream di Indonesia, tapi film-film yang punya wawasan kebangsaan, nasionalisme, tapi bisa membumi, itu bisa bicara di dunia internasional. Dan mudah-mudahan ke depan didukung oleh Kementerian Kebudayaan kita bisa menghasilkan karya-karya yang lebih baik lagi. Ya, jadi ini ada Pak Giring juga, selain musisi juga bintang film juga ya. baru dua film Pak. Jadi sekali lagi kita di Kementerian Kebudayaan mendukung ekosistem film nasional kita, dan juga dari berbagai genre juga. Kita tahu juga beberapa hal yang menjadi bottleneck di dalam film kita, antara lain misalnya layar kita kurang. Ya, kalau tidak salah kita masih harusnya tuh ada 10.000 layar gitu. Kita masih 2.500 layar. Ya, ini kita masih kurang bioskop, terutama di kabupaten-kabupaten kota, di provinsi-provinsi juga. Yang kedua juga para penulis skenario. Ini juga penting. Kita akan melakukan workshop ke depan supaya cerita-cerita kita yang banyak ini dari Sabang sampai Merauke, cerita kita sehari-hari, dan bisa menjadi skenario film yang menarik gitu ya. Mulai dari cerita sejarah, cerita legenda, cerita daerah-daerah, cerita-cerita rakyat, belum lagi adaptasi dari berbagai novel, cerpen atau puisi atau macam-macam. Nah, itu kita akan dukung ya. Dan
ada juga pendanaan, ya, termasuk di dalamnya adalah matching fund dengan sekarang ini kan trennya adalah bagaimana melakukan produksi bersama-sama antar negara, dan sinias-sinias kita, produser-produser kita juga aktif ya di dalam market film. Kemarin saya baru dari Hong Kong. Kita sendiri punya JAV market yang kita harapkan akan kita perbesar nih pada tahun ini, sehingga mendatangkan dari luar juga. Jadi JAV film market ini sangat penting bagi insan perfilman ternyata ya, dan mudah-mudahan ini akan menjadi makin kondusif perfilman kita. Pak Giring? Sebenarnya sudah dirangkum semua oleh Pak Menteri dan Mbak Marcella. Kalau tadi kita bilang layar, mudah-mudahan Pak Menteri dan saya selalu mendorong kalau ketemu ada investor, ayo dong tambahin layar. Satu udah benar. Kedua, memang Pak Menteri ini kan pecinta film dan dia sama saya suka diskusi gitu. Kita tuh banyak cerita bagus ya, tapi penceritaannya itu bagaimana bisa tercapture dengan baik, butuh scriptwriter yang sangat bagus. Nah ini juga tantangannya juga tadi Pak Menteri juga luar biasa, dan saya rasa dari Kementerian Kebudayaan sudah bikin beberapa script writing pelatihan masterclass. Dan kedepannya kita akan lebih banyak lagi. Dan nanti kedepannya kita juga sedang dalam pembicaraan untuk membuat sayembara juga Pak ya, sayembara untuk penulisan naskah film-film nasional dan kebangkitan dan pahlawan-pahlawan. Karena ini adalah afirmasi dari Pak Presiden untuk lebih banyak lagi mengangkat pahlawan-pahlawan bangsa atau bahkan tokoh-tokoh nasional yang memang inspiratif yang perlu diangkat, yang tidak banyak orang tahu tapi bisa membuat kita semakin bangga dan cinta terhadap bangsa Indonesia, dan juga membuka lebih banyak lagi, mudah-mudahan ada benar tadi kata Pak Menteri, film fund bagi orang-orang sekarang tertarik untuk invest di film agar lebih banyak film lagi, tapi at the end of the day lebih banyak film, tapi ekosistem belakang harus kita dukung, kesejahteraan dari kru filmnya juga harus kita pikirkan. Maka tadi luar biasa Parvi 56 kolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk menjamin bagaimana supaya keselamatan dari para pekerja film, dari kru yang kerja dari jam 2 pagi sampai 2 pagi lagi ya kan. Dan juga kita juga harus terus memikirkan juga tentang regenerasi berikutnya. Harus ada Joko Anwar berikutnya, Riri Riza berikutnya, Mira Lesmana berikutnya, Hanung Bramantyo yang berikutnya juga. Ini yang tugas utama kita di Kementerian Kebudayaan. Oke. Terima kasih. Belum ya? Untuk program tadi untuk BPJS Kesehatan kolaborasi dengan Parvi, kira-kira kapan realisasinya agar para aktor yang seperti mungkin saya sedikit ralat, tadi bukan BPJS Kesehatan tetapi hari ini dengan BPJS Ketenagakerjaan khususnya dalam skup ekonomi kreatif yaitu perfilman. Jadi sudah berjalan karena kita di Parvi sendiri untuk pengurus anggota sudah mayoritas juga kita sudah mendaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Kita mencoba mensosialisasikan dari teman-teman aktor yang juga produser, rumah produksinya juga menggunakan BPJS. Nah ini kita juga berkomitmen bekerja sama untuk membantu mensosialisasikan mungkin kepada asosiasi produser, kru dan lain sebagainya. Tadi juga udah simbolisasi diberikan kepada kru yang meninggal dunia, dan ini kita bantuan kepada keluarganya tadi diberikan oleh BPJS. Jadi pertanggungjawaban perlindungan ini tidak hanya kepada pelaku industri tetapi keluarga yang ditinggalkan apabila kecelakaan kerja itu terjadi gitu. Jadi kedepannya kita akan sosialisasikan terus dan kita memastikan mudah-mudahan BPJS TK negara hadir lewat BPJS TK untuk seluruh kru film. Terima kasih ya. Udah pada makan belum? Udah makan. Udah makan.